Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Gimana kabar kalian? Di video kali ini kita akan membahas kabar ya. Hedera di perdagangan hari ini pasca drop kemarin, teman-teman, dia udah mengalami kenaikan yang lumayan 3,5% dan saat ini ada di kisaran harga Rp773. Hedera adalah salah satu project di apps ya, yang mana memang tujuan mereka itu untuk membantu aktivitas, untuk membantu kehidupan ya. Jadi dia itu terdesentralisasi, kemudian juga mereka juga punya yang namanya smart contract ya, yang tentunya akan sangat berpengaruh untuk kehidupan kedepannya dalam blockchain mereka sendiri. Terus juga mereka membantu dalam hal pendanaan ICO mulai dari Agustus 2018. So ini merupakan salah satu project yang cukup bagus, dan juga di beberapa platform itu mereka juga ada gamenya di mana Habar itu digunakan sebagai bahan bakar untuk permainannya. Jadi kalau kita mau main game, kita harus wajib deposit Habarnya, sehingga ini bisa membuat harga dari Habar sendiri lebih stabil. Tapi itu kemarin waktu bull run, dan ternyata ketika bear market ya semua koin bisa dibilang mayoritas nggak berdaya terhadap bear market. Maka dari itu kita akan coba untuk ulas seperti apa perkembangan dari Habar. Oke, kita akan masuk langsung ke price actionnya. Saat ini kalau kita menggunakan pair Tether USDT, harga dari Habar ada di kisaran 0,049. Teman-teman sudah mengalami penurunan ya, kemarin drop cukup signifikan. Dan sementara sih kalau kita lihat dari sini, Habar cenderung masih oke lah. Kalau kita mau bilang oke, ya dia cukup oke, dia nggak turun-turun banget. Habar ini mulai diperdagangkan di 2019 Oktober ya, mulai muncul dari publik, muncul ke publik, terus juga sempat sentuh level bottomnya di kisaran tahun 2019 Desember. Kemudian bull run, teman-teman, market bull run, Habar naik sangat signifikan, bahkan pernah sampai di kisaran 0,4 ya, 0,4 0,5 lah, cukup tinggi. Dan saat ini penurunannya mungkin sudah sampai 90%-an something. Kalau kita ukur penurunannya sudah sebesar 91,6. Ini lebih tinggi daripada FTM yang kita udah cek. Terus juga ada compound ya, altcoin lain lah yang bisa dibilang penurunannya itu rata-rata sekitar 95 sampai 96%. Habar cuma turun 91%, which is dia punya daya rem penurunan, meskipun ya sebenarnya selisihnya nggak jauh-jauh banget. Itu semua memang karena didukung daripada ekosistem dari Habar sendiri. Jadi saya tadi sudah sempat bilang bahwa dalam sebuah platform itu ada beberapa platform yang memang bahan bakarnya adalah Habar. So semua orang yang mau pakai platform itu, entah dia game atau lain sebagainya, itu butuh Habar buat running. Jadi ini bisa membuat demand daripada Habar sedikit meningkat. Artinya adalah ya lebih banyak adopsi, tentunya membuat harganya cenderung lebih stabil. Dan memang kelihatan dari segi price actionnya, Habar turun 91% sejak bearish market kemarin. Dan saat ini posisi Habar itu sempat testing ke level support ya, kemarin itu di kisaran 0,042, dan saat ini sudah mulai sedikit rebound ke 0,049, which is ini bagus. Dan teman-teman, kalau kita sedikit compare dengan pergerakan dari market Bitcoin juga turun ya cukup signifikan. Bahkan Bitcoin di Juni 2022 kemarin dia turun ke 17.000 something, dan saat ini dia membuat lower low baru. Sementara Habar dia bisa dibilang ya cukup lebih dalam membuat lower low. Jadi ya sebenarnya ini cukup wajar juga terjadi, dan saat ini posisi Habar dia ketahan di level support yang cukup kuat menurut saya pribadi, dan di level tersebut sebelumnya terjadi proses akumulasi juga pada market. So di level ini demand sangat-sangat kuat. Jadi di sini baru awal demand. Kalau Habar katakanlah dia agak kepleset nih, dia turun, maka possibility-nya masih bisa turun sampai 0,029, 0,03 lah kira-kira. Cuman dalam posisi saat ini sepertinya level support yang terbentuk dari 0,04 ini cukup kuat ya buat menahan Habar. Maka dari itu ya buat teman-teman yang masih punya barang Habar, sabar dulu.
seperti biasa kita belum dalam kondisi bull run, kita belum melihat market bakalan bullish teman-teman seperti 2020 kemarin ya, dan baru akan kembali halving di tahun 2024 itu baru ada halving berikutnya, sehingga bull run kemungkinan di tahun tersebut. Sementara kalau kita lihat dari segi pergerakannya, Habar itu membentuk pola yang namanya descending triangle. Ini merupakan pola continuation penurunan, dan kemarin kita sudah breakdown dari level resistance atau support yang kemarin di kisaran 0,058, dan saat ini dia breakdown, which is untuk target penurunannya yang paling ideal adalah dia turun sampai kisaran 0,037, which is ini masih ada sedikit jarak untuk Habar kembali melakukan atau mengalami tren penurunannya, which is itu adalah hal yang wajar. So kalau ada yang berencana serok, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan level-level tersebut. Kalau nanti dia tercapai ya level 0,03, artinya dia harus breakdown sedikit supportnya, kemudian wick sedikit naik. Nah itu juga berpotensi pada Habar ke depannya, karena kita masih akan ada event untuk Bitcoinnya, masih CPI teman-teman. Data CPI hari ini tuh tanggal 10 November itu bakalan ada pembacaan CPI dari Amerika. So ini akan berpengaruh sama indeks dolar. Indeks dolar akan mempengaruhi pergerakan Bitcoin. Bitcoin akan mempengaruhi altcoin yang lain. Jadi itu butterfly effect yang bakalan terjadi. Jadi kalau Habar misalkan Bitcoinnya dapat berita buruk, kabarnya turun di level tersebut, teman-teman bisa perhatikan mungkin akan terjadi rejection di level 0,39 atau 0,03 something lah. Itu berpotensi menjadi rejection buat Habar. So far sih posisinya saat ini masih cukup bagus. Dari fundamental Habar juga ya oke lah, bisa dibilang. Dan ya nggak ada yang terlalu perlu kita khawatirkan. Kita sekarang hanya menunggu running bottom aja teman-teman. Habar ini berada di posisi 37 coin market cap, which is ya salah satu koin yang bisa dibilang potensial ya ke depannya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Terus dari segi price action, kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, Habar ya seperti yang saya bilang, dia sempat breakdown dari level support di sini, kemudian dia berpotensi running ke bawah lagi ya. Kalau seandainya level support ini bakalan dijebol karena ada news atau apa, jadi sabar dulu. Dari segi indikator Loken, di sini kita lihat retail sangat mendominasi, smart money-nya hilang, tapi volume perdagangan di perdagangan hari ini dan juga kemarin cukup tinggi. Di sini bagus, ada akumulasi, dan kita lihat ada bounce back sedikit dari Habar, bullish engulfing diikuti dengan satu candle hijau, artinya cukup bagus, masih ada potensi buat kembali testing mungkin ke level resistance di kisaran 0,056. Itu untuk jangka pendek sih untuk Habar. Artinya adalah dia jelek-jeleknya dia mungkin bisa testing level tersebut, kalau nggak kuat mungkin bisa turun lanjut lagi, atau kalau dia kuat bisa naik lebih tinggi lagi, berarti dia harus menjebol resistance kuat di sini. Di level tersebut banyak sekali terdapat selling pressure bakalan teman-teman, karena ya resistance ya. Jadi itu sih untuk peluang jangka pendek dan juga jangka menengah buat Habar. Tapi kalau yang memang invest, saya rasa nggak ada masalah sih untuk Habar. Oke, mungkin sekian aja. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join, boleh cek linknya di kolom deskripsi. Terus juga kalau ada teman lain punya requestan koin, pengen dibahas koin ini, langsung aja tulis di kolom komentar juga. Kita akan bahas di next kesempatan. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.